Tes formatif 1 pada modul 2. Pengorbanan sumber daya perusahaan saat ini diharapkan dapat mencapai tujuan berikut kecuali A. Jangka pendek, B. Jangka panjang, C. Saat ini, D. Masa lalu. Jawabannya adalah D. Masa lalu. Penentuan strategi yang kurang tepat dapat berdampak pada A. Nomor 2, penentuan strategi yang kurang tepat dapat berdampak pada A. Posisi dalam persaingan, B. Struktur organisasi, C. Penggunaan sumber daya, D. Faktor internal. Jawaban nomor 2 adalah A. Posisi dalam persaingan. Nomor 3 masih modul 2. Yang akan menjalankan strategi adalah A. Setiap bagian internal, B. Bagian operasional, C. Manajemen, D. Bagian administrasi. Jawaban adalah A. Setiap bagian internal. Nomor 4, yang bukan merupakan tindakan awal dari rangkaian perencanaan adalah A. Perumusan tujuan, B. Perubahan struktur organisasi, C. Perumusan strategi, D. Tidak ada jawaban yang benar. Jawaban adalah B. Nomor 4, B. Perubahan struktur organisasi. Nomor 5, strategi harus dibuat masuk akal. Efek yang dapat terjadi jika strategi tidak dibuat masuk akal adalah A. Penurunan kompetensi, B. Peningkatan kompetensi, C. Peningkatan semangat bekerja, D. Peningkatan motivasi. Jawaban nomor 5 adalah B. Peningkatan kompetensi. Nomor 6, yang bukan bagian kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan strategi adalah A. Trend watching, B. Envisioning, C. Balanced scorecard, D. Pemilihan strategi. Jawabannya adalah Balanced scorecard, C. Nomor 7, dalam metode penentuan strategi secara tradisional, yang menentukan strategi perusahaan adalah A. Pemilik perusahaan, B. Karyawan, C. Para manajer, D. Manajemen teras. Jawabannya adalah D. Manajemen teras. Nomor 7, D. Manajemen teras. Nomor 8, yang bukan alasan penyusunan strategi secara bersistem adalah A. Faktor eksternal, B. Kemampuan perusahaan dalam merespon faktor eksternal, C. Modernisasi, D. Keinginan manajemen teras. Nomor 8, jawabannya adalah D. Keinginan manajemen teras. Nomor 9, yang tidak termasuk sumber daya perusahaan yang harus dikelola secara efektif adalah A. Sumber daya manusia, B. Sumber daya modal, C. Sumber daya energi, D. Sumber daya alam. Dari pertanyaan nomor 9, jawabannya adalah C. Sumber daya energi. Nomor 10, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada setiap bagian bertujuan agar A. Memudahkan pencatatan, B. Memudahkan penilaian kinerja, C. Memudahkan pengawasan, D. Memudahkan koordinasi pekerjaan. Jawaban nomor 10 adalah A. Memudahkan pencatatan.
Tes formatif 2 masih modul 2. Pengamatan atas segala perubahan kondisi makro dalam upaya penyusunan strategi dikenal dengan istilah A. Pengamatan, B. Trending, C. Trend watching, D. Perumusan strategi. Jawabannya adalah nomor 1, C. Trend watching. Nomor 2, berikut ini adalah bukan hasil dari kegiatan trend watching. Adalah A. Tren kondisi makro, B. Tren kondisi mikro, C. Tren pasar, D. Tren tren mode. Jawabannya adalah nomor 2, D. Tren mode. Yang akan mempengaruhi kondisi lingkungan industri adalah 1. Muncul nomor 3A. Munculnya desain baru, B. Masuknya pesaing baru, C. Perubahan nilai tukar, D. Mundurnya kompetitor. Jawabannya adalah B. Masuknya pesaing baru. Nomor 4. Efek yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan jika menggunakan satu pemasok adalah A. Harga jual yang tinggi, B. Tidak dapat bersaing, C. Kualitas bahan baku lebih terjaga, D. Penghematan biaya bahan baku. Jawaban nomor 4 adalah A. Harga jual yang tinggi. Nomor 5. Hal yang terus bergerak mengikuti waktu adalah A. Pemasok dan daya beli, B. Harga jual dan daya beli, C. Pemasok dan harga jual, D. Minat masyarakat dan pemasok. Jawaban nomor 5 adalah A. Pemasok dan daya beli. Nomor 6. Perusahaan dikatakan sebagai pesaing jika A. Menjual barang yang sama, B. Menjual barang segmen yang sama, C. A dan B benar, D. Tidak ada jawaban yang benar. Jawaban adalah C. A dan B benar. A itu menjual barang yang sama dan B menjual pada segmen yang sama. Jawabannya adalah 6C. Nomor 7, yang tidak termasuk dalam faktor eksternal perusahaan adalah lingkungan industri, strategi pesaing, strategi perusahaan. Jawaban nomor 6 adalah C, A dan B benar. Nomor 7, yang tidak termasuk dalam faktor eksternal perusahaan adalah A. Lingkungan industri, B. Strategi pesaing, C. Strategi perusahaan, D. Kemajuan teknologi. Jawabannya adalah C. Strategi perusahaan. Nomor 8, elemen dalam analisis SWOT yang berfokus pada faktor eksternal adalah A. Weakness dan opportunity, B. Opportunity dan threat, C. Strength dan weakness, D. Opportunities dan threats. Jawaban nomor 8 adalah B. Opportunity dan threat. Nomor 9, yang dihasilkan dari kegiatan envisioning adalah A. Strategi, B. Visi, C. Misi, D. Nilai dasar perusahaan. Jawaban adalah A. Strategi. Nomor 10, atas dasar pengamatan dan proses envisioning yang dapat diubah berdasarkan kebutuhan perusahaan adalah A. Visi dan misi, B. Nilai dasar dan struktur organisasi, C. Tujuan dan pendanaan, D. Kondisi bisnis dan struktur organisasi. Jawabannya adalah A. Visi dan misi. Nomor 10.